Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bersama-sama beribadah. Oleh karena itu, gunakanlah waktu ini, waktu ibadah ini secara sebaik-baiknya dan biarlah kita semua diberkati. Mari saya ajak jemaat untuk berdiri dan kita akan memulai dengan doa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sehat dan kami bisa beribadah kepadamu dengan sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami mohon berkat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mohon perkenananmu, karena ibadah ini kami alaskan dan kami tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Kita akan ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mohon ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Biarlah pada pagi hari ini kita dilayakkan untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bagi yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan akan menjamahnya. Yang datang dengan lemah iman, Tuhan akan memberi semangat dan kekuatan. Bahkan yang di dalam pergumulan, Tuhan akan membuka jalan, memberi jawaban sesuai dengan waktunya. Karena Allah yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Kehadirannya nyata di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, kemenangan ada, terjadi di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang sanggup menolong kita, yang nyata kehadirannya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih
kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Dia akan melawat, akan memperbarui kehidupan kita. Rasakan jamahan Tuhan, kehadirannya nyata di tempat ini. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyata di tengah-tengah kami. Kami meyakini Engkau akan melawat kami. Kami merasakan betapa luar biasa Roh-Mu bekerja pada pagi ini. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat kuasanya, Allah yang dahsyat kuasanya. Yang percaya Allah yang dahsyat, lambaikan tangan. Allahku dahsyat. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Suratmanya akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, terlebih mendasari firman Tuhan yang berkata 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Puji dan syukur kenaikan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Engkau telah memberkati setiap anak-anak-Mu yang diberi kehidupan dengan penuh damai sukacita oleh karena penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu di Gereja PB Amanat Agung, bersukacita bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan, biarlah melalui persembahan ini Tuhan,
Engkau layakkan, Kau sucikan, Kau kuduskan, biar berguna untuk menjadi pelayanan di gereja ini Tuhan, baik melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak sekali perkara-perkara Tuhan yang terus dikerjakan setiap hamba-Hamba-Mu. Kami bersyukur oleh lawatan-Mu Tuhan, tak pernah henti, bahkan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pengelola, biarlah melalui pengelolaan perkembangan gereja ini terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan segenap hamba-Hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Gereja PB Amanat Agung. Tuhan berkati, baik dalam kehidupannya, kesehatannya secara khusus, perekonomian yang banyak dikeluhkan saat-saat ini Tuhan. Engkau yang akan menanggalkan segala bebannya dan Engkau akan memberkati, bahkan berkat yang Tuhan limpahkan. Tidak takut Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk pergumulan gereja, baik perkembangan gereja ini Tuhan, baik melalui pembangunan, baik melalui program-program, segala pergumulan, Tuhan terus sertai, berkati mereka Tuhan. Gereja ini terus bertumbuh, berkembang dan menjadi besar oleh karena kehendak Tuhan Yesus Kristus yang jadi, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan secara khusus hamba-Mu, Bapak Gembala beserta istri keluarga, Kau berkati mereka baik dalam melayani-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam keluarga ini, terus memuliakan Tuhan dan menjadi keluarga yang menjadi pedoman-pedoman hidup bagi seluruh umat jemaat-Nya mengikuti jejak-jejaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, baik pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati segala program, pergumulan, Tuhan terus nyatakan, biarlah melalui negara ini aman, damai, sukacita oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus nyata. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangkitnya perekonomian yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan melimpahkan, Engkau yang akan memulihkan perekonomian ini. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini boleh bangkit lagi. Masalah perekonomian ini boleh bertumbuh lagi oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan COVID-19 yang terus melanda di level 3 ini, di Omikron ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, anak-anak-Mu Kau lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala virus yang melanda di negeri Indonesia. Hancurkanlah Tuhan Yesus virus corona ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus virus corona ini Kau luluh lantakkan. Biarlah Tuhan terus dipemuliakan oleh karena anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan bencana-bencana yang terjadi, baik yang secara khusus ada di Jawa Tengah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap anak-anak yang memerlukan pertolongan Tuhan, tolong berikanlah semua secara khusus yang ada di Indonesia Tuhan, melalui banjir bandang. Tuhan terus hardik mereka. Berilah perlindungan setiap anak-anak-Mu yang mohon kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sedikit pun. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia beribadah di tempat ini. Kau berkati dengan penuh damai sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Dalam menghadapi pergumulan hidup ini, kadang-kadang kita merasa sendiri, tidak ada yang peduli dan mengerti. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu dan tetap mengerti dan tetap peduli. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
Tuhan mengerti. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah sembah bakti kami Tuhan berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi batin kami. Buat pikiran kami tajam, mampu menangkap apa yang Tuhan mau katakan kepada kami hari ini. Olehnya Tuhan kami mohon dan kami berserah, Engkau berkarya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar diuraikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, tengah, sampai akhirnya. Amin.
Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul I Have No One. Pemikiran ini saya angkat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat orang-orang Yahudi pada saat itu, yang namanya orang Yahudi, apalagi laki-laki Yahudi, dalam 1 tahun itu ada 3 hari raya, 3 hari besar Yahudi yang sangat penting, yang orang-orang Yahudi apalagi laki-laki itu pasti datang ke sana. Dan hari raya itu adalah hari raya Paskah, hari raya Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Nah kalau tiba hari raya itu mereka pasti datang ke sana, ke Yerusalem. Nah para penafsir Alkitab ketika membaca di dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebut tentang hari raya itu, umumnya mereka sependapat bahwa itu adalah hari raya Pentakosta. Sehingga wajarlah pada waktu itu Yerusalem dipenuhi dengan orang-orang yang datang dari luar kota. Tak pelak kolam Bethesda yang ada di Yerusalem, yang diyakini dapat menyembuhkan segala penyakit, dipenuhi dengan orang-orang yang datang dari berbagai daerah kala itu. Istimewanya orang yang sedang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Dan mungkin juga orang yang mungkin sakit batuk, pilek, meriang, yang mungkin zaman sekarang Corona Omikron, dia pasti datang di sana. Dan boleh jadi orang yang anak-anak muda yang jerawatan, tidak sembuh-sembuh barangkali. Mungkin orang yang jarang mandi, penuh panu dan kadas. Dia juga ikut antri di sana menunggu mujizat di kolam itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai orang yang dari Nazaret. Nazaret adalah sebelah utara, wilayah Galilea. Dia harus turun ke selatan, ke Yerusalem. Dan mendatangi hari raya itu. Dan tidak heran karena di kolam Bethesda menjadi kolam yang favorit bagi orang-orang yang waktu itu datang ke sana. Yesus pun ada di sana. Dan melihat banyak orang sakit yang ada di sekitar kolam itu, yang ada di serambi-serambi kolam itu. Ada banyak orang. Yang menarik bagi saya, Tuhan Yesus tidak ambil pusing dengan itu. Tuhan Yesus tidak ambil perhatian banyak orang itu. Tapi mata hati Tuhan tertuju kepada orang yang lumpuh di sana. Orang itu adalah orang yang seperti
terbaring, tak berdaya, tanpa harapan. Banyak orang di kolam itu. Banyak orang sakit yang berada di situ menanti mujizat. Yesus tidak peduli. Yesus tidak ambil pusing dengan mereka. Tapi mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada satu orang. Yang lumpuh, terbaring, tak berdaya, tak punya harapan sama sekali di sana. Perhatikan di dalam ayat 5, dikatakan di sana, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, mari kita bayangkan. Orang ini lumpuh. Dan ketika dia datang ke kolam Bethesda, pertama kali harapannya pasti, saya akan terima mujizat. Saya akan sembuh. Saya akan bisa berjalan. Ini luar biasa, harapan yang menggebu-gebu dan ini pasti akan terjadi kesembuhan sehingga saya bisa hidup dan berjalan secara normal. Tapi penantian dari hari demi hari, minggu demi minggu, nampaknya tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena begitu kolam itu bergerak dan dia mulai merangsek ke kolam itu, sudah didahului orang ke kolam itu. Sehingga dia, tidak jadi deh. Kemudian menunggu lagi kesempatan. Minggu demi minggu, kemudian bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sama saja ketika kolam itu terjadi gerakan. Dia sedang merangsek. Dia sedang merangsek ke arah itu. Orang lain cepat mendahului, plung, dan sembuh. Dia menanti dari hari ke sehari. Dia menanti dari minggu ke minggu. Dia terus berharap dari bulan ke bulan. Bahkan tahun demi tahun sampai 38 tahun. Tidak ada seorang pun yang peduli kepada dia. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Tidak ada seorang pun yang menolong untuk bisa menjangkau kolam dan sembuh. Selalu didahului oleh orang lain. Situasi yang demikian menjadikan dia tak tertarik lagi untuk sembuh. Kondisi itu membuat dia tidak tertarik lagi untuk bisa hidup secara normal lagi. Dia putus asa, depresi, dan mungkin menyerah kepada nasib. Menyerah kepada keadaan. Ya sudah, kalau memang lumpuh ya sudah lumpuh. Tiada lagi daya untuk menggapai cita. Impoten, ngelemprek, begegek, tak bisa gerak. Hanya tergeletak di sana. Tidak ada harapan. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan jawaban orang ini. Saat Tuhan Yesus memberi tawaran, maukah engkau sembuh? Saya membayangkan Tuhan Yesus begitu melihat orang lumpuh itu. Kemudian dia mendekati, ketika dekat dia berbisik, maukah engkau sembuh? Saudara tahu jawaban orang lumpuh itu? Dia bilang, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke kolam itu. Bagaimana aku bisa sembuh? Tuhan, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Tidak ada seorang pun yang menolong aku. Bagaimana aku bisa sembuh? Ini ungkapan putus asa. Ungkapan yang sudah tak berdaya. Dalam bahasa Inggris itu menarik. Dia bilang, Sir, I have no one to put me into the pool. Tuhan, saya tidak ada seorang pun. I have no man to put me into the pool. Tidak ada seorang pun yang membantu saya, yang menolong saya. Untuk membawa ke kolam itu tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya. Keluarga juga tidak. Tetangga juga tidak. Teman atau sahabat apalagi itu tidak juga. Tidak ada seorang pun. Kalau toh ada Tuhan
ini barangkali dia meragukan keberadaan Tuhan. Kalau toh ada Tuhan, Tuhan pun tidak memperhatikan saya. Tuhan pun tidak menolong saya, buktinya. Saya masih lumpuh, saya masih ngelemprek, saya masih dalam keadaan seperti ini. Tuhan pun tidak menolong saya. I have no one to help me, to put me into the pool. Tak ada seorang pun yang menolong saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada seorang anak laki-laki kecil berumur 6 tahun yang kala itu masuk di sekolah SD. Zaman itu kalau masuk sekolah SD itu sudah luar biasa di kampung itu. Sehingga orang-orang yang, anak-anak yang sudah masuk ke SD, wah itu senang, sukacita dan bahagia. Tapi anak ini tidak seperti itu. Anak ini tidak mengalami sukacita dan bahagia pada umumnya anak-anak pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika dia masuk sekolah, dia tidak punya ayah. Ketika dia masuk sekolah, ibunya juga jarang ada karena ibunya pergi ke kota terus untuk mencari pekerjaan. Dengan menawarkan diri membantu mencuci pakaian orang-orang yang dia jumpai. Ingatlah zaman itu belum ada laundry seperti sekarang. Sehingga anak ini begitu susah. Kalau ke sekolah pun tidak pakai sepatu, memang zaman itu tidak pakai sepatu. Dia hanya pakai celana kolor yang terbuat dari kain bekas karung gandum itu. Jadi dia tidak bahagia, dia tidak senang, dia tidak bangga ketika dia sekolah di SD itu. Sudah begitu keadaannya ketika di rumah sendiri, main-main, suatu saat Pak D-nya lewat dengan 2 anak lakinya yang bersuka cita. Anak itu bertanya, Pak D memang mau kemana? Pak D-nya berkata, kami mau ke dandangan. Saudara tahu dandangan? Mungkin tidak tahu. Dandangan itu sebuah pesta rakyat sebelum hari pertama puasa Ramadan. Jadi ada pesta rakyat di mana anak-anak biasanya suka sekali di sana. Dan Pak D itu ketika ditanya, Pak D mau kemana? Saya mau ke dandangan itu dengan anak-anaknya. Anak itu hanya berdiam dan melongo. Ditawari secara basa-basi pun tidak. Apalagi diajak pergi bersama kedua saudara sepupunya pun tidak. Pak D dan anak lakinya berlalu di depan matanya yang sayu seperti tidak ada yang memperhatikan. Dari kejauhan ibunya karena melihat anaknya yang seperti sedih, dia peluk. Dia menitikkan air mata ibu itu dan berkata, anakku, jangan sedih ya, nanti kalau bapak pulang, pasti dia akan membahagiakan kamu katanya. Anak ini tanya, memang kapan bapak pulang? Ibu itu berkata, enggak tahu. Maka meledaklah tangis kedua insan ciptaan Tuhan ibu dan anak itu. Tak ada jawaban. Gagal mengharap asa, merana menderita dan tak sanggup melanjutkan kata. Itulah situasinya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan, tidak ada seorang pun yang mempedulikan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Di antara saudara mungkin ada yang mengalami situasi seperti itu, atau mungkin merasakan hidup yang dipenuhi dengan penolakan. Hari kelahiran yang seharusnya menyenangkan,
menjadi duka yang luar biasa karena kehadiranmu di dunia. Ditolak. Karena kehadiranmu di dunia tidak diharapkan oleh orang tua, barangkali batin terdalammu. Alam bawah sadarmu ada perlawanan. Atau ada rasa down di tengah-tengah keluarga karena ditolak dan tidak diharapkan. Rasa itu terbawa di setiap langkah hidupmu saat ini. Bahkan lengket di dalam hidupmu seperti tak pernah lenyap di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergaulan antara teman sekolah, antara teman kuliah, bahkan dunia kerja, bahkan di keakraban orang-orang gereja pun Anda merasa tidak diperhatikan. Anda merasa tertolak. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan, menemani, apalagi menolong. Anda merasa sendiri. Anda merasa tak ada orang yang mengerti. Tak ada orang yang simpati. Tak ada orang yang empati. Sendiri saja. Protes dalam hati yang terpendam pun mencuat dalam perilaku dan kata. Tuhan, mengapa aku harus ada? Tuhan, mengapa aku harus hidup? Tuhan, mengapa? Bukankah hidupku menyusahkan orang lain? Bukankah hidupku tidak ada seorang pun yang merasa penting sehingga diperhatikan? Ada putus asa dengan hidup ini, Anda merasa tidak ada harapan. Tidak ada cita-cita yang perlu digapai karena semua sia-sia belaka. Anda menyerah tak berdaya untuk mendongakkan kepala pun tak mampu. Kalau itu situasi Anda, kalau itu keadaan Anda, dengar baik-baik. Sama seperti Tuhan ketika datang pada orang yang sedang sakit lumpuh selama 38 tahun itu. Maukah engkau sembuh? Sir, no one. I have no one to help me. Saudara mungkin berkata, Tuhan tidak ada yang memperhatikan saya. Tuhan tidak ada yang menolong saya. Tuhan tidak ada yang punya hati sedikit pun untuk saya. Tuhan tidak ada, untuk apa saya harus hidup kalau seperti ini. Dengarkan saya. Saya sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Untuk melayani umat. Dan kala ini dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala di gereja Amanat Agung di sini. Dengarkan saya mendengar kata-kata Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kalau toh semua orang tidak memperhatikanmu, kalau toh semua orang merasa mengacuhkanmu dan mengabaikanmu dan tidak memberikan jalan keluar kepadamu, dengarkan baik-baik, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Dia terbuka untuk kamu, dia menolong kamu, dia memperhatikan kamu, dia betul-betul siap sedia terbuka tangannya untuk kamu. Sehingga jangan lagi berkata tidak ada seorang pun yang menolong aku. Tidak ada seorang pun yang memperhatikanku. Jangan lagi berkata I have no one to help me. Tuhan menolong Anda. Tuhan terbuka untuk Anda. Tuhan bisa berkarya dan membuat mujizat untuk Anda. Tuhan menolong kita sekalian. Ada seorang ibu yang menderita sakit busung. Apa itu sakit busung? Sakit busung itu perutnya membesar. Ini bukan karena hamil. Kalau hamil mah bukan sakit, tapi disakiti lelakinya. Bukan pula obesitas.
Ibu ini sudah berulang-ulang diupayakan kesembuhannya baik melalui dukun, orang pintar, paranormal, dokter, maupun alim ulama yang datang silih berganti untuk datang ke rumahnya berupaya untuk menyembuhkannya. Tapi tak kunjung sembuh, bahkan penyakit ibu ini semakin parah menderita. Suatu saat ibu ini bermimpi dan dalam mimpinya dia mendengar suara yang begitu jelas. Dia dengar, audible, dia dengar suaranya. Dia jelas suara itu. Dan suara itu berkata, carilah seorang pendeta dan mintalah doa kepadanya. Carilah seorang pendeta dan minta doa kepadanya. Karena hanya melalui dia kamu bisa dipulihkan. Suara ini begitu mengesan di hati dia. Suara ini begitu terekam di pikirannya. Carilah seorang pendeta dan mintalah doa daripadanya. Itu yang menjadikan dia bilang kepada suaminya, tolonglah cari pendeta. Supaya pendeta datang ke tempat kita dan mendoakan saya. Dan di desa itu tidak ada pendeta. Dia cari ke desa lain, dia cari ke desa lain, dan akhirnya ke desa di tempat di mana saya melayani kala itu. Dan dia datang ke tempat di mana saya melayani, dan dia tanya sama saya, Mas Nur, ada enggak pendeta yang mau datang ke rumah saya, katanya. Loh, memangnya kenapa? Dan dia cerita tentang mimpi itu. Dan akhirnya saya mau datang ke rumahnya, sekalipun waktu itu saya belum pendeta. Calon pendeta kali ya. Saya datang ke rumahnya. Dan ketika saya melihat kondisi ibu itu, mungkin memang payah karena perutnya sudah besar, kakinya kecil, tangannya kecil, tapi perutnya saja yang besar. Matanya sayu, wajahnya pucat kuning, pucat pasi seperti itu. Dan dia cerita mendengar itu. Akhirnya saya ngomong bahwa saya tidak bisa menyembuhkan, tapi saya punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan saya bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi dia menyembuhkan inti persoalan sakit penyakit manusia, yaitu dosa dan kematian. Kemudian Tuhan saya namanya Yesus. Saya ceritakan begitu. Dan semua dengar, mungkin karena hanya ingin sembuh jadi semua mau. Kemudian mau ndak dengan doa kepada Yesus dan minta pertolongannya. Mau. Akhirnya seluruh keluarganya saya suruh kumpul. Kemudian saya berdoa dan saya minta mereka mendukungnya. Kemudian saya mendoakan ibu itu. Siang itu selesai doa, tak lihat tidak terjadi apa-apa, perutnya juga masih besar. Kemudian saya pulang. Mungkin orang-orang yang saya tinggalkan di situ mungkin juga kecewa, kok hanya kayak gitu, tidak terjadi apa-apa, mungkin. Ketika saya pulang juga ada berpikiran, Tuhan, maumu apa? Kira-kira ibu ini mau terjadi dengan ibu ini apa? Saya pulang seperti itu. Tapi ternyata hari demi hari berangsur-angsur ibu itu mulai agak sehat. Wajahnya agak sumringah, perutnya mulai mengecil sedikit, kemudian kempes. Pada minggu yang ketiga itu sudah seperti biasa, kemudian semringah, senang, sukacita, bahkan dia bisa membuatkan minum, memberikan suguhan ketika saya datang ke sana. Dan akhirnya saya kumpulkan mereka, kemudian saya mengajak mereka untuk ada kelas binaan. Yang saya maksudkan adalah kelas untuk mempersiapkan baptisan mereka. Dan mereka ikuti. Pelajaran demi pelajaran saya sampaikan, dan akhirnya ketika pelajaran sudah hampir selesai,
Kira-kira sekitar 2 bulanan, kemudian tiba-tiba ibu ini kambuh sakitnya, kemudian anfal dan tersengal-sengal seperti mau meninggal. Kemudian suaminya, anak-anaknya, keluarganya datang, kemudian menangis mereka. Ibu ini dengan sulit untuk berkata-kata karena nafasnya seperti tinggal satu seperti itu. Tapi dia menyampaikan pesan yang begitu jelas. Dia berkata, sebentar lagi kalian baptisan. Teruslah ikuti apa yang diajarkan oleh Mas Nur katanya. Tapi maafkan saya tidak bisa ikut baptisan. Karena Tuhan Yesus memanggil saya untuk pulang ke surga. Sekalipun saya belum baptis. Kemudian dia pelan-pelan nafasnya hilang. Dia meninggal dengan tenang. Saya sedih mendengar itu karena waktu itu saya di Jogja. Ketika saya mendengar dia meninggal, mata saya tumpah dengan air mata kesedihan. Dan saya bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa dia engkau panggil? Mengapa engkau tidak menyembuhkan secara sempurna? Mengapa? Minggu berikutnya ketika saya ke sana, suami dan anak-anaknya ibu itu namanya Ibu Markaya, dibaptis dan menjadi anggota gereja yang saya rintis. Dan setia sampai sekarang ini orangnya masih ada. Bahkan yang menarik dari keluarga ini, ada tetangga-tetangga yang diselamatkan. Bahkan ada satu remaja yang akhirnya ikut Tuhan. Dan ketika ikut Tuhan dia mengambil keputusan akhirnya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya dia sekolah ke Jogja, dia masuk di STI itu dan lulus menjadi sarjana teologi, kemudian melayani di satu tempat. Dan ketika selesai dia pergi balik ke desa itu dan menjadi gembala sidang di gereja itu sampai sekarang. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan izinkan saya ketemu dengan orang yang seperti itu? Dan mengapa sembuh hanya sementara tapi sudah itu engkau panggil? Menjadi terjawabkan itu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya melalui ibu itu. Seluruh keluarga itu diselamatkan. Melalui ibu itu tetangga-tetangga diselamatkan. Bahkan melalui ibu itu ada seorang anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan sampai sekarang anak itu menjadi hamba Tuhan di gereja itu. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Apa yang dia kerjakan tidak pernah sia-sia, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan namanya dipermuliakan. Perhatikan ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu, I have no one, sir. I have no man to help me. Tapi Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Yesus bukan saja melihat orang lumpuh yang terbaring tak berdaya. Tapi Yesus tahu keadaan orang itu.
Keadaan fisiknya, keadaan batinnya, keadaan mentalnya yang sudah loyo tak berdaya, Yesus paham. Yesus memerintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa yang membuat Anda malas hari ini? Apa yang membuat Anda merasa tak berdaya hari ini? Apa yang membuat Anda seperti tidak bisa bergerak untuk berkarya? Apakah keadaan ekonomi yang carut marut yang diakibatkan oleh pandemi? Atau kesehatan Anda yang mulai merosot karena dimakan usia? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan Anda. Dia tahu persis kondisi rohani saudara, mental saudara, spirit saudara, jiwa saudara, seluruh kehidupan saudara. Dia tahu. Dia tahu keadaanmu, dia ngerti, dia paham. Dan lebih daripada itu dia sanggup menolong Anda. Dan dia berkata, ayo bangun, ayo semangat. Ayo buatlah karya-karya yang bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga Anda, bagi sesama. Mujizat masih ada karena Tuhan ada. Mujizat masih bisa terjadi karena Dia ilahi. Mujizat masih berlaku karena Dia tahu. Jangan lagi berkata, tidak ada seorang pun yang menolong saya. Jangan lagi berkata, Tuhan pun tidak memperhatikan saya. Jangan lagi berkata, semua orang tidak ngerti saya. Hari ini, firman Tuhan berkata, Dia menolong saudara. Dia yang memerintahkan kepada saudara semua, bangunlah. Jangan ngelemprek. Bangunlah, jangan malas. Bangunlah, jangan ogah-ogahan. Bangunlah, semangatlah, berkaryalah. Apa yang kamu bisa lakukan, buatlah yang terbaik. Maka apa yang tidak bisa kamu lakukan, Tuhan yang akan buat dengan karya mujizatnya. Karena Dia selalu membuat yang terbaik bagi saudara dan namanya dipermuliakan. Ayo bangun, jangan tidur. Ayo semangat, jangan merasa tak berdaya. Ayo melayani, karena yang ilahi itu ada, menanti dan menyertai. Mujizat pasti terjadi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba lihat dirimu. Orang lumpuh itu sudah putus asa dan tak berdaya. Orang lumpuh itu sudah merasa dunia tidak ada yang memperhatikan dia, sama sekali tidak ada. Bahkan Tuhan pun tidak. Itu perasaan yang dia alami. Apakah Anda pernah mengalami perasaan itu? Atau sekarang ini Anda juga punya pengalaman yang seperti itu dari sudut perasaan ataupun pengalaman? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lagi berkata tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikanmu. Tuhan menolong kamu. Tuhan peduli kamu. Tuhan menyediakan tangannya untuk memberkatimu. Tuhan menolong kamu, Dia bisa memberkati kamu. Kalau ada yang ingin didoakan, mungkin pergumulan hidupmu yang spesifik yang merasa saudara tidak lagi ada harapan atau tidak lagi ada jalan keluar, terlalu sulit.
dan saudara ingin didukung di dalam doa, saya persilahkan saudara angkat tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Apapun persoalanmu, Tuhan hadir dan Dia menolong saudara. Kalau ada, saya persilahkan angkat tangan dan saya akan mendoakan dan yang lain juga mendoakan. Kita akan nyanyi banyak perkara, Tuhan peduli, dan sementara saudara merenungkan kalau ada sesuatu yang digerakkan Tuhan, jangan malu-malu, saudara bisa angkat tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya, terima kasih Yesus. Digerakkan oleh Tuhan, ada sesuatu yang Anda ingin perbaiki, entah itu komitmen saudara, entah persoalan-persoalan yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa dan yang lain akan mendukung. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Sekali lagi kita akan menyanyi ini, kemudian coba peka apa yang Tuhan tunjukkan untuk bisa disampaikan. Kemudian kalau itu digerakkan Tuhan, langsung angkat tangan dan saya akan berdoa. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada satu di sini, ada lagi, ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang angkat tangan silakan. Haleluya. Tetap angkat tangan. Silakan kalau ada. Terima kasih. Terima kasih. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah berkati. Kita bangkit berdiri semua. Silakan bangkit. Allah peduli segala
Bapa yang di surga, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu siapa kami, dan Engkau paham pergumulan kami masing-masing. Ada di antara saudara yang mempunyai beban hati yang begitu berat, ada yang mempunyai beban yang mungkin ukuran dunia biasa-biasa saja. Atau mungkin ada sesuatu yang kami tidak sanggup untuk mengungkapkan di muka umum. Tapi Tuhan tahu hati kami. Tuhan paham. Karena Tuhan yang menciptakan kami. Dari kami bakal anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa. Tuhan tahu seluk-beluk kami. Pergumulan kami, situasi kami. Warna kehidupan kami berbeda-beda dan kadang-kadang kami terpuruk dan saat kami ada di bawah kami merasa tidak ada seorang pun yang menolong saya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya dan tidak ada seorang pun yang menjamah memberkati saya. Hari ini firman Tuhan begitu jelas, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus lihat kami. Tuhan Yesus dekati kami. Tuhan Yesus tawarkan kami, apakah kamu mau sembuh? Dan Tuhan Yesus yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, semangatlah, berkaryalah, layanilah Tuhan. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu akan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu buka hatimu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya, damai sejahtera Tuhan Yesus. Mujizat Allah yang maha tinggi itu dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Semua persoalan hidupmu Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberkati kamu. Berkaryalah yang kamu bisa. Bekerjalah dengan pekerjaan yang kamu mampu. Tuhan yang akan menambahkan berkat-Nya. Sehingga kamu diberkati, nama Tuhan dipermuliakan dan orang di sekitarmu kelimpahan berkat pula dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan ambil saat teduh, mohon berkat Tuhan. Amin, saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan bergerombol. Kiranya saudara sehat dan saudara diberkati. Shalom.